Tidak hanya kasus korupsi dana Dispenda di Bengkulu, ada sejumlah proyek-proyek yang mengundang kecurigaan lantaran tak kunjung kelar. Salah satunya adalah proyek yang masuk dalam program multi-years yang kini sedang dikerjakan oleh Pemda Bengkulu. Pembangunan proyek-proyek yang dilaksanakan dengan sistem jamak atau biasa disebut multi-years di Bumi Rafflesia terus digalakan oleh pemerintah daerah Bengkulu. Dalam proyek multi-years ini, Pemda Bengkulu melaksanakan pembangunan 50 item proyek fisik senilai 538,7 miliar rupiah dengan sistem tahun jamak mulai dari 2007 sampai 2009. Ternyata setelah 2 tahun berlalu, proyek-proyek multi-years tak berjalan mulus. Kami pun mendatangi DPRD Bengkulu. Pasalnya, anggota Dewan telah melakukan evaluasi dan membentuk pansus terkait banyaknya proyek multi-years yang mangkrak. Informasi salah satu contoh seperti pembangunan Pemda di Bengkulu. Itu makan dana 30 miliar. Nah, realisasi sampai sekarang, realisasi fisik aja 5%. Dan uang yang udah hilang dari 30M itu adalah 6 miliar. Dan itu akhirnya putus kontrak. Karena tidak tahu pertanggungjawaban. Dan begitu. Nah, salah satu lagi pembangunan View Tower. Sampai sekarang pun belum diselesaikan. Jangankan diselesaikan, dikerjakan pun belum. Dan saya mendapat laporan dari pihak PU malah realisasi dananya sudah hampir 50%. Ini kan lucu sekali. Tak hanya mengundang kritikan terkait pelaksanaan proyek multi-years, soal biaya yang bersumber dari pinjaman perbankan ini pun menjadi sorotan. Jadi kita harus kembalikan sekarang 40 miliar pinjaman 250 itu. Kalau kita gunakan untuk fisik, misalnya buat jalan, kita udah dapat berapa kilo jalan itu. Di Jakarta, tim Merah Putih menemui Herawansa, Kepala Bidang Cipta Karya Bengkulu yang kebetulan sedang melakukan kunjungan kerja. Kalau di orang yang tidak mengerti teknis bilang itu tidak sesuai dengan kualitas, standarnya apa? Apa mereka punya standar SNI? Apa mengerti tentang SNI? Untuk melihat kondisi di lapangan, tim pun menyambangi sejumlah proyek yang masuk dalam program multi-years. Salah satunya, pembangunan Jalan Pasir Putih Kuala Baru dan Bundaran Kula Baru. Selama menelusuri jalan, kami menemukan beberapa lubang dan kondisi jalan rusak. Tak jauh dari lokasi Jalan Pasir Putih Kuala Baru, kami pun sempat mendatangi pembangunan jogging track Muara Bundaran Wells. Kami pun mengajak Habibur Sanioku, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Bengkulu. Bangunan-bangunan seperti ini, dulu ada bangunan-bangunan pariwisata itu nggak sampai 5 tahun sudah hancur. Nah, kita nggak tahu kualitas bangunan ini juga seberapa kualitasnya. Kalau kita melihat pembangunan-pembangunan yang dulu dilakukan di pantai ini, nggak lama hancur. Oh gitu ya? Iya. Itu kan ini kan baru proyek baru ini Pak ya? Iya. Nah, tapi kok ada yang rusak-rusak itu, kenapa nih Pak? Ya, ya ini kalau kita lihat tentu kan menyangkut kualitas. Artinya kualitas ini kan perlu dipertanyakan kalau begini nih. Pasir sini, harusnya mana bisa. Pasir apa tuh Pak? Ya, apa pasir mana ini? Jangan-jangan pasir pantai ini nih. Kami sempat menyambangi lokasi proyek pembangunan View Tower, pemantau gerak air laut yang kini dalam kondisi terbengkalai. Kita kan di daerah mana nih Pak? Proyek ini Pak? Ini kalau dulu namanya ini Lapangan Tugu. Lapangan Tugu Merdeka. Karena ini kan termasuk tugu tentang peresmian Provinsi Bengkulu. Kok dirobohkan tuh? Kenapa? Ya, Pak? ini akan dibangun katanya View Tower. Tapi kalau kita melihat dari nilai sejarah daripada tugu ini dibuat seperti ini, jadi seakan-akan monumental sejarah ini kan rusak. Jadi. Iya. Okay.
Terus ini Pak, kan ini selain ada apa tuh menara dirobohkan ini, kok ada terowongan ini? Maksudnya apa nih Pak? Ya ini termasuk itu paket pembangunan untuk mewujudkan pariwisata. Ada dibangun terowongan dari Benteng menuju kemari. Tapi kan kalau kita melihat dari kondisi terowongan ini, apakah nanti ini akan memberikan manfaat atau malah justru menambah masalah? Berdasarkan Cetak Biru, pembangunan terowongan ini akan mendukung Bengkulu sebagai kota wisata dan akan menghubungkan 4 penjuru kota, mulai dari Tugu Thomas Park, Gedung Daerah, Benteng Marlborough, dan Tapak Siri. Terowongan ini akan bermuara pada terminal bawah tanah tepat di bawah View Tower. Pembangunan yang mangkrak menyisakan lubang-lubang air tentunya berbahaya untuk warga sekitar. Mana Pak? Nah kalau untuk terowongan Benteng, sekarang kemarin 85% posisinya. Dikit sekali. Hanya kekeliruan informasi saja sebenarnya. Perizinan dari Balai Purbakala itu kan kalau masuk ke Benteng. Nah sekarang kan pintu masuk terowongan itu nggak di Benteng, di pagarnya ya. Saya pikir nggak ada masalah. Jika tak ditata, proyek terowongan ini akan mengancam benda situs cagar budaya. Salah satunya adalah Benteng Marlborough, benteng peninggalan Inggris. Ya, kalau seperti ini kalau tidak segera dilakukan perbaikan dan tidak segera dilakukan pembangunan yang bagus, ya akan mengancam. Karena takutnya nanti dia juga mengancam lingkaran dalam yang sudah tertanam dalam benda cagar budaya ini. Karena benda cagar budaya kan sudah tidak segera dilindungi, tapi juga ada batas-batas tertentu. Jika tidak diawasi pembangunannya, proyek-proyek multi-years yang menyedot ratusan miliar rupiah akan menjadi proyek sia-sia. Yang terlihat megah di atas kertas dan tak menutup kemungkinan menjadi sasaran empuk korupsi.